Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai besaran-besaran pada gerak lurus. Sebelum itu, kita harus tahu dulu nih, apa sih itu gerak? Jadi, gerak adalah perubahan posisi atau kedudukan terhadap titik acuan tertentu. Gerak juga dapat dikatakan sebagai perubahan kedudukan suatu benda dalam selang waktu tertentu. Suatu benda dikatakan bergerak jika benda itu mengalami perubahan kedudukan terhadap titik tertentu sebagai acuan. Selanjutnya, apa itu gerak lurus? Jadi, gerak lurus adalah gerak suatu objek pada lintasan berupa garis lurus. Oke, sekarang kita memasuki besaran-besaran pada gerak lurus. Yang pertama yaitu posisi dan kedudukan. Posisi merupakan besaran vektor yang menyatakan kedudukan suatu benda terhadap titik acuan. Kedudukan tersebut dinyatakan dalam besar dan arah. Sebuah benda dikatakan bergerak jika posisinya telah berubah terhadap titik acuan. Coba perhatikan gambar berikut. Pada suatu hari, Sodik berangkat dari rumah menuju ke pasar untuk membeli buah-buahan. Jika kita tinjau gambar ilustrasi di atas, terdapat dua titik acuan, yaitu rumah sebagai titik acuan 1 dan pasar sebagai titik acuan 2. Jika kita menggunakan rumah sebagai titik acuan, maka Sodik dikatakan bergerak menjauh dari titik acuan. Sedangkan jika kita menganggap pasar sebagai titik acuan, maka Sodik dikatakan bergerak mendekati titik acuan. Selanjutnya yaitu jarak dan perpindahan. Jarak merupakan besaran skalar yang menyatakan panjang seluruh lintasan yang dilalui oleh suatu benda yang berpindah. Sedangkan perpindahan merupakan besaran vektor yang menyatakan perbedaan antara posisi awal dan posisi akhir suatu benda yang bergerak, atau dapat dikatakan jarak terpendek dari titik awal ke titik akhir. Coba kalian perhatikan mobil yang sedang bergerak ini. Mobil ini bergerak dari titik A menuju titik B sejauh 100 meter. Kemudian mobil ini mundur lagi ke titik C sejauh 60 meter. Bisakah kalian menentukan jarak dan perpindahan mobil tersebut? Jadi, kita buat sketsanya dulu seperti ini. Dari awal titik A, mobil bergerak menuju titik B sejauh 100 meter. Kemudian mundur lagi ke titik C sejauh 60 meter. Kita harus ingat bahwa jarak adalah total seluruh panjang lintasan dari A sampai B ditambah B sampai C. Jadi 100 meter ditambah 60 meter sama dengan 160 meter. Nah, untuk perpindahan kita harus menentukan posisi awal dan posisi akhir. Posisi awal benda ada di A dan posisi akhir benda ada di C. Jadi kita tinggal menghitung panjang A sampai C. Bagaimana caranya? Ya tinggal dikurangi. Jadi panjang AB dikurang panjang BC itu sama dengan 100 meter dikurang 60 meter sama dengan 40 meter. Jadi perpindahannya adalah 40 meter. Selanjutnya, kecepatan dan kelajuan. Istilah kecepatan dan kelajuan dikenal dalam perubahan gerak. Kecepatan termasuk besaran vektor, sedangkan kelajuan merupakan besaran skalar. Kecepatan merupakan perpindahan yang ditempuh tiap satuan waktu, sedangkan kelajuan didefinisikan sebagai jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Adapun rumus atau persamaan dari kelajuan rata-rata yaitu jarak per selang waktu V sama dengan S per delta T, dan kecepatan rata-rata yaitu perpindahan per selang waktu F sama dengan delta X per delta T. Dengan S adalah jarak, satuannya meter, V sama dengan kecepatan rata-rata, satuannya meter per sekon, delta X yaitu perpindahan, satuannya meter, dan delta T yaitu perubahan waktu, satuannya S. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal berikut. Jadi soalnya sebuah benda bergerak dari titik A ke titik C melalui titik B.
Jika AB sama dengan 50 meter, BC sama dengan 30 meter, dan waktu yang dibutuhkan dari A ke C adalah 20 sekon, tentukan kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata benda tersebut. Dari soal tersebut, kita tahu bahwa jarak yang ditempuh yaitu AB ditambah BC, sama dengan 50 ditambah 30, sama dengan 80 meter. Sedangkan perpindahan benda tersebut yaitu dari titik A ke C, maka 50 dikurangi 30 sama dengan 20 meter. Maka kelajuan rata-rata sama dengan jarak per selang waktu. V sama dengan 80 per 20 sama dengan 40 meter per sekon. Sedangkan kecepatan rata-ratanya yaitu perpindahan per selang waktu. Jadi V sama dengan 20 per 20 sama dengan 1 meter per sekon. Selanjutnya ada percepatan. Percepatan adalah perubahan kecepatan dan arah dalam selang waktu tertentu. Percepatan merupakan besaran vektor. Percepatan berharga positif jika kecepatan suatu benda bertambah dalam selang waktu tertentu, sedangkan percepatan akan berharga negatif jika kecepatan suatu benda berkurang dalam selang waktu tertentu. Sebuah benda yang kecepatannya berubah tiap satuan waktu dikatakan mengalami percepatan. Adapun rumus atau persamaan dari percepatan rata-rata yaitu A sama dengan delta V per delta T sama dengan V2 dikurang V1 per T2 dikurang T1. Dengan A sama dengan percepatan rata-rata, satuannya meter per sekon kuadrat, dan delta V yaitu perubahan kecepatan, satuannya meter per sekon, dan delta T yaitu perubahan waktu, satuannya sekon. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Diketahui sebuah mobil melaju dengan kecepatan awal yaitu 2 meter per sekon. Setelah mobil melaju 10 sekon, kecepatan mobil tersebut bertambah menjadi 4 meter per sekon. Berapakah percepatan yang dimiliki oleh mobil tersebut? Untuk menjawabnya, kita memakai rumus A sama dengan delta V per delta T, sama dengan V2 dikurang V1 per T2 dikurang T1. V2-nya kita tahu 4 dan V1-nya 2, jadi 4 dikurang 2. Per T2-nya 10 dan T1-nya 0, jadi 10 dikurang 0. Maka 2 per 10 sama dengan 0,2 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya, kita bahas mengenai kecepatan sesaat dan percepatan sesaat, yaitu kecepatan dan percepatan pada saat waktu tertentu. Perhatikan tangga berikut. Pertama ada posisi, jika turun satu tangga yaitu kecepatan, dan turun satu tangga lagi yaitu percepatan. Kecepatan sesaat merupakan turunan pertama posisi terhadap waktu. Maka rumusnya atau persamaannya bisa kita tuliskan V sama dengan dr per dt. Sedangkan jika percepatan yaitu merupakan turunan pertama kecepatan terhadap waktu atau turunan kedua dari posisi terhadap waktu. Maka persamaannya yaitu A sama dengan dv per dt. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Sekian pembahasan kita pada materi pertemuan kali ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Dadah!